Saya lebih memilih untuk percaya bahwa hewan, tumbuhan, manusia itu punya tugas masing-masing. Tugasnya tumbuhan ya menyerap energi sebanyak-banyaknya dari matahari. Tugasnya hewan apa? Ya bekerja untuk manusia. Ya tugas manusia harusnya menyelaraskan itu semua dengan mengkonsumsi yang baik, salah satunya kan gitu. Beli saja di beli di itu. Kenapa bikin gitu? Kalau beli kadang-kadang dicampur dengan dengan minyak apa namanya? Minyak sawit apa. Kalau ibu bikin minyak ya 4 bulan tahan, 5 bulan. Kalau beli di pasar hanya 10 hari udah tinggi ya. Kan nanti apanya karena asli dari kelapa dikerik kadar airnya sedikit. benar-benar minyak ya. Manis-manis rasanya. Bikin plecing, bikin masakan jauh. Kalau pakai minyak gini sama yang beli gitu. Pengalaman rasa ini kita ya eksperimennya di sini, memasak juga di sini. Kita selalu bilang kalau ke desa itu pintu masuknya cuma ada 2, Pak. Belajar dari orang tua sama kembali ke dapur itu. Orang tua kita ilmunya tuh banyak banget sebenarnya. Tapi mereka tidak pernah akan memberikan kepada orang-orang yang dilihatnya tidak siap. Ibu saya tuh ngapa-ngapain aja bisa, ayah saya tuh ngapa-ngapain aja bisa gitu. Tapi ketika dulu saya dilihat tidak siap untuk menerima pelajaran, saya nggak diajarin apa-apa juga gitu. Tapi begitu dilihatnya siap, kita diajarin masak, kita diajarin bikin minyak kelapa, kita diajarin macam-macam sekali gitu. Ya. Banyak sekali sebenarnya wacana-wacana yang saya sendiri tertampar gitu. Tertampar setelah mengetahui begitu banyak kita menjadi biang persoalan sebenarnya. Makanya kalau di Facebook di mana gitu saya nggak mau komplain gitu. Karena apa? Karena saya tidak punya kapasitas untuk komplain gitu. Saya nggak punya kapasitas gitu. Hak pun nggak punya gitu.
Karena apa? Karena apa yang harus dan bisa kita lakukan tuh masih banyak banget gitu. Kita cuman ingin menjadi orang-orang yang sedikit egois sekarang. Dalam artian kita mau kita dulu deh yang memperbaiki diri sendiri gitu. Sama anak-anak ini kita perbaiki semua. Penting nggak kota itu? Penting untuk menyediakan jasa gitu. Penting nggak desa itu? Penting juga gitu. Saya tinggal di desa, bukan petani, tapi tidak harus semua orang tinggal di desa jadi petani kan gitu. Kita bisa aja mendorong orang untuk kembali menjadi petani gitu. Mendorong orang untuk bertani yang lebih baik, bisa juga gitu. Di kota pun tidak harus jasa juga gitu kan. Orang yang bekerja di sektor pertanian di kota pun ada juga kan gitu kan. Kita ini jadi orang-orang yang ini sekali sekarang ya, apa-apa dibuat perayaan, apa-apa dibuat euforia, apa-apa diambil, dicangkok, dibawa ke kehidupan sekarang. Yang namanya cangkok itu kan akarnya nggak ikut ya. Bambu ini jadi material yang happening banget lah hari ini loh. Semua orang bikin dari bambu, semuanya bambu sekarang itu. Kenapa sih harus bambu? Kenapa sih harus itu terus yang di bambu tuh material gotong royong banget. Bambu itu material masyarakat banget, banyak ditemukan gitu. Sekarang semua orang mau mengindustrialisasi bambu loh. Kalau kita sudah mengindustrialisasi itu, karena beda mengindustrialisasi dengan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan bambu tuh untuk bikin ini nih. Ini memanfaatkan bambu nih kita nih. Kalau mengindustrialisasi bambu itu untuk bikin parket bambu, terus kemudian dilaminasi, kemudian di packing, kemudian dikirim. Ya, seberapa ada, sebanyak-banyaknya kita ambil gitu. Itu industri itu. Nah, masyarakat kita memanfaatkan bambu. Karena memanfaatkan bambu, mereka menjaga sumber materialnya. Karena menjaga sumber material, mereka menjaga pohon-pohon bambu. Karena mereka menjaga tanamannya, mereka menjaga 3 hal yang penting sekali sebenarnya. Air, tanah, udara. Itu sebenarnya. Tapi industrialis bambu ini menjaga nggak? Kan tidak.
Saya lebih memilih untuk percaya bahwa hewan, tumbuhan, manusia itu punya tugas masing-masing. Tugasnya tumbuhan ya menyerap energi sebanyak-banyaknya dari matahari, karena dia yang punya klorofil kan begitu kan. Untuk apa? Untuk dikonsumsi oleh hewan gitu. Tugasnya hewan apa? Ya bekerja untuk manusia. Ya tugas manusia harusnya menyelaraskan itu semua gitu, dengan mengkonsumsi yang baik, salah satunya kan gitu. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Sumber energi terbesar di semesta ini apa? Matahari gitu. Yang menjadikan matahari sebagai energi pertama untuk tumbuh itu apa? Tumbuh-tumbuhan kan. Setelah tumbuh-tumbuhan baru herbivora kan. Setelah herbivora baru karnivora kan gitu kan. Nah, urut-urutannya begitu gitu. Jadi kalau kita mau energinya ya energi tumbuhan paling gede. Setelah dikonsumsi oleh hewan berkurang lagi di hewan herbivora ya. Setelah oleh karnivora berkurang lagi. Sesederhana itu sebenarnya. Justru kualitas hidup manusia itu menurun saat ada sistem pertanian mulai menetap gitu. Karena menetap mereka juga mengkandangkan hewan-hewannya gitu. Nah, hewan-hewan di kandang itu sebenarnya stres loh. Stres kan. Dan stres itu, memori stres itu diturunkan dalam DNA kan. Orang-orang yang hari ini misalnya inferior bisa jadi karena diturunkan oleh DNA neneknya yang mengalami tekanan tengah yang besar pada masa lalu gitu kan. Nah, jadi kan kita sering sekali mendengar you are what you eat itu. Ketika kita makan dari hewan-hewan yang didomestifikasi, sebenarnya kita makan hewan-hewan yang stres.
kalau 20 juta wisatawan itu setengahnya akan ke Bali. 3,5 juta wisatawan aja Bali sudah rusak porak-poranda begini. Setiap tahun kehilangan 600 hektar lahan pertanian basahnya. Apalagi kalau 10 juta. Ya kan? Nah, karena kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kapasitas juga untuk komplain, kita membuat model gitu. Nah, kita ingin menjadikan turisme ini sebagai sebuah experience, pengalaman. Kita nggak jual destinasi, kita nggak jual apa-apa. Nah, maka kita buat ini, pengalaman Bali Utara. Jadi intinya kita ingin memberikan respect lebih terhadap budaya, pangan, dan juga aktivitas-aktivitas keseharian masyarakat ini. Kita menikmati spa yang sebenarnya itu air yang sangat bersih gitu. Kalau sekarang spa di Ubud sekalipun pakai air keran kan gitu. Terus ke tempat tenun, terus memasak di dapur Bali Mule. Ada dapur-dapur ini teman kita punya di Desa Les ini. Ya. Terus kemudian ke pasar ya. Terus kemudian cooking class di sini. Nah, terus ya membuat makanan dari daluman ini. Terus kita ajak berenang di laguna-laguna yang keren banget sebenarnya. Kita ajak ke air terjun yang ya tidak terlalu turistik lah ini. Terus ya makan malam di ada restoran yang saya desain di Singaraja. Hari keempat kita workshop pengenalan alat-alat masak tradisional segala macam. Workshop membuat ketupat, belayak, packaging alami begini. Terus membuat jamu, membuat minyak kelapa. Terus jalan-jalan ke sawah gitu kan. Nah, kemudian baru membuat agar-agar dari rumput laut. Karena anak-anak sekarang taunya agar-agar itu dibuat dari sasetan itu. Tidak tahu kalau rumput laut ini yang terus membuat deterjen juga dari lerra segala macam kan. Baru ke pura-pura tradisional yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, pura dengan relief seperti ini. Zaman dulu ada begini. Dan ini ada ceritanya. Ini adalah WOJ Nguyen Kham. Jadi kalau dibaca bukunya Covarrubias, Miguel Covarrubias, the first European artist in Bali, WOJ Nguyen Kham ini. Nah, dia banyak sekali melukis wajah-wajah orang di Bali Utara, melukis lanskap, melukis mensketsa bahkan. Sampai kemudian oleh masyarakat di situ, mungkin ada karena pengaruh kolonial juga, wajahnya dia yang dilukis. Nah, setelah gempa tahun 37 baru kemudian diganti. Tadinya ini topinya topi Bule gitu ya. topi bule gitu, baru digantiin udang gitu. Baru dirayakan dengan perayaan yang namanya Bukaka itu, wujud tanggung jawab dan penghargaan terhadap yang di atas, penghargaan terhadap yang di bawah, penghargaan yang terhadap yang di sekitar kita. Selalu bilang bersawah itu bukan soal kita punya uang beli sawah di Bali, membangun di tengah-tengahnya, bergaya seperti bangsawan avant-garde di tengah sawah, terus kemudian tidak melakukan ritual-ritual pertanian, bukan seperti itu. Bersawah itu adalah belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab kemana? Kepada yang di atas itu. Orang-orang, ini mohon maaf, banyak sekali orang Jakarta sekarang punya sawah di Bali, tapi tidak disembahyangin itu. Tidak mengucapkan syukur dia punya sawah. Sawah itu bisa menghasilkan makanan itu kita konsumsi yang gitu-gitu. Nah, karena itu kita harus punya tanggung jawab. Bersawah itu belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada yang di atas, Tuhan, bertanggung jawab kepada yang di bawah, tanah itu sendiri, dan belajar bertanggung jawab kepada sesama kita. Gitu. Sesama kita dengan apa? Dengan memberikan kegembiraan itu. Kegembiraan itulah perayaan-perayaannya ini. Gitu. Ini kalau ada desa ini satu hari ini semua tumpah ke sini ikut acara ini. Baru kita melakukan terapi-terapi sederhana. Lama sekali itu, terapi kuno sekali. Orang Bali percaya kalau orang itu sakitnya cuma ada dua, ya. Kalau nggak panas dingin itu.
Kalau panas tuh obatnya cuman Didinginin. didinginin, kalau Oke. dingin dipanaskan. Panasin. Kalau panas itu cuman kita berendam aja di sungai sama di pancuran. Nah, kalau dingin kita harus panaskan. Panaskan dengan cara apa? Dengan cara meletakkan kaki di atas bata panas yang dialasi dengan daun-daun menuri atau daun-daun mengkudu. Jadi pulang-pulang udah dapat buku seperti ini, segala macam. Pengalamannya selama liburan. Segala macam. Ini yang kita usahakan gitu kan. Sebagai bentuk keberatan kita terhadap pemerintah yang mencanangkan mass tourism itu. Itulah kenapa kemudian kita membuat North Bali Cultural Trip ini gitu.